Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi pemirsa, jumpa kembali dalam acara Mutiara Islam. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, karena hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa bersilaturahim dalam acara Mutiara Islam ini. Dan tentu saja acara Mutiara Islam ini masih selalu menghadirkan narasumber yang selalu setia mendampingi kita, Pak Atian. Ya. Damang Pak Atian. Alhamdulillah. Selalu sehat Pak Atian ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Walaupun kalau ke Setrasari Mall ini harus selalu dalam perjuangan Pak ya, ke mengatasi kemacetan. 1 jam setengah. Iya, 1 jam setengah. Ya, pemirsa, kita akan membahas tentang tawakal ya. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan dulu di awal di sini, kalau nanti pemirsa ada yang menghubungi line telepon 2004-774, tampaknya pihak Telkom sedang mengalami gangguan sehingga telepon tersebut tidak bisa menerima panggilan ya. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan nanti pada jalan acara ini telepon tersebut kembali normal. Baik Pak Atian, kita akan membahas tema tentang tawakal Pak. Ini kenapa saya ingin membahas tema tawakal ini, karena tampaknya apakah tawakal ini bisa menjadi sumber orang menjadi frustasi? Kalau orang tidak tawakal, atau orang yang tidak tawakal juga bisa menjadi korupsi gitu. Seperti apa sebetulnya Pak definisi tawakal ini Pak? Sebenarnya prinsip tawakal itu berawal dari kesadaran seorang manusia sebagai hamba Allah yang menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Jadi sebagai makhluk yang enggak punya daya kekuatan apa-apa untuk menentukan hasil dari suatu perjuangan, suatu upaya ya. Sehingga sebaliknya dia sangat yakin betul sebagai seorang mukmin bahwa segala sesuatu itu hanya akan terjadi karena Allah, karena kun fayakunnya Allah itu. Maka bagi seorang yang beriman, pasti dalam kehidupan dia setiap hari sebenarnya tawakal itu akan selalu menyertai setiap perjuangan dia. Artinya dia selalu akan menyerahkan apa yang dia sudah berjuangkan, dia sudah usahakan dalam batas yang mampu dia lakukan. Untuk hasilnya dia menyerahkan kepada Allah. Berserah diri. Jadi tawakal. Tapi kan ada yang begini Pak, istilahnya yang nggak tahu apakah ini memang pelintir atau bukan. Ujian dia nggak ngapalin gitu kan. Tawakal lah. Tawakal lah, aku masuk gitu kan. Ya. Nah, itu sesuatu yang salah gitu kan. Nah ini. Ya, jadi tawakal atau orang belum dapat pekerjaan. Ya, sudah gitu tawakal lah. Gitu. Tawakal lah. Kayak lamun geus waktuna gitu. Belum dapat jodoh gitu kan. Kayak lamun geus waktuna ge datang sorangan gitu. Ya, sangat keliru kalau tawakal kita artikan dengan berserah diri. Memang yang berserah diri itu hati kita harus berserah diri kepada Allah. Tapi tangan jangan sama dengan hati gitu. Karena tangan punya kerjaan sendiri, akal juga punya kerjaan, kaki juga punya kerjaan sendiri, mata dan sebagainya. Semua itu bertawakal juga, cuman tawakalnya tangan ya dengan meraba, memegang, menyentuh, tawakalnya mata dengan melihat. Ya, minum ini nggak akan datang ke sendiri ya. Ya, kalau diambil sama tangan gitu kan. Ya, biasanya bahasa tawakal yang salah seperti itu dipergunakan oleh orang-orang yang malas bekerja gitu, malas berusaha. Lalu dia ya untuk supaya kemalasannya itu bisa dibenarkan oleh orang lain gitu kan. Dia mengatakan dia tawakal, itu bahasa itu, kemudian mencoba menutupi kemalasan dia. Sebenarnya ya seperti tadi bahwa jangankan untuk sebuah pekerjaan besar, pekerjaan kecil tadi yang Helmi contohkan itu, minuman udah jelas di depan kita. Nah, kalau kita mau meminumnya, ya bertawakallah pada Allah itu supaya nanti air ini nggak tumpah misalnya atau dan sebagainya. Tapi tangan kita harus bergerak untuk mengambil gitu. Artinya kalau bisa saya ini kan kita harus bekerja tetap. Ya, harus ada usaha. Ya. Kalau seorang petani dia sudah menggarap tanah, sudah menanamkan benih, sudah dipelihara, dipupuk, dilindungi dari hama dan sebagainya dan seterusnya. Dia setiap hari datang untuk melihat. Nah, itu dia boleh bertawakal sebab
nggak tahu apakah dia akan panen atau tidak, sebab bisa saja datang banjir kemudian tiba-tiba banjir hilang, atau datang hama yang di luar dugaan tiba-tiba habis, sehingga dia tetap tidak panen gitu walaupun dia sudah usaha maksimal. Nah itu bisa saja terjadi dengan kemahakuasaan Allah gitu. Nah seperti sekarang dalam artinya Al-Quran, tawakal itu bisa dikatakan dengan tabah juga beda. ya Ketika ada bencana, misal tadi petani kebanjiran gitu kan, di Balai Endah. kalau tabah mungkin lebih pada di luar dugaan terjadi sesuatu, atau setelah dia bertawakal lalu terjadi apa yang tidak dia harapkan, lalu dia tabah menghadapi itu sebagai ujian hidup menjadi coba. Tapi kalau tawakal lebih kepada, tadi ada ayat yang mau disampaikan Pak. Tapi nah, nanti tadi ada di segmen kedua Pak. Kita minum dulu Pak. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih membahas tentang tawakal ini pada segmen-segmen berikutnya. Ya pemirsa, biasanya di segmen kedua ini saya membuka line telepon 2004-774, tapi tampaknya telepon ini bukan hanya di studio IMTV, tetapi tampaknya di seluruh Bandung telepon Telkom ini sedang mengalami gangguan. Jadi mohon maaf, bukan kesalahan ada pada kami, sehingga kalau Anda tidak bisa bergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan di tengah-tengah kita bisa, teleponnya sudah sembuh lagi ya Pak ya. sudah sakit keras. Oke, sedang sakit ini. Baik Pak, jadi tadi paling ada ayat yang mau Bapak sampaikan tentang itu ada cerita di dalam Al-Quran itu ya. Apa tentang hukuman Allah pada satu keluarga yang mereka itu punya, diberkahi oleh Allah harta kekayaan, termasuk pertanian yang sukses itu, bertani anggur. Nah lalu kemudian mereka sudah tinggal panen Pak. Sebenarnya nggak ada hama, nggak ada apa-apa, tinggal panen. Cuma timbullah pikiran buruk mereka dan jahatnya mereka itu, bahwa mereka itu nggak mau berbagi sedikit pun dengan fakir miskin Pak. Jadi akhirnya mereka sepakat, kalau gitu katanya kita panen jangan siang hari, malam gitu. Malam aja kita panen. Gitu. Tinggali ke fakir miskin. Jadi mereka panen. Ini orang Yahudi bukan Pak? Iya. Jadi mereka panen lah di malam hari itu. Jadi mereka sepakat, ayo kita ketemu nanti jam sekian itu. Sepakatlah mereka. Akhirnya mereka begitu sampai ke lahan pertanian mereka. Loh, kita ini katanya sudah salah jalan katanya. Ini bukan lahan pertanian kita katanya. Kata yang satu lagi, nggak mungkin kita salah jalan. Ini memang jalan kita dan ini pertanian kita. Loh, mana tanaman kita? Habis sudah dibakar oleh Allah gitu. Jadi betul-betul tidak ada unsur orang lain. Itu betul-betul api yang dikendalikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bakar semuanya mereka sehingga tidak punya panen sedikit pun gitu. Nah, ini ya yang diyakini oleh kita sebagai seorang mukmin, bahwa kita ini manusia nggak bisa menentukan hasil, Pak. Tetap saja yang akan menentukan hasil itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga apapun kita sudah berusaha maksimal dengan mempergunakan semua potensi yang Allah berikan pada kita, tetap saja hasil yang menentukan Allah gitu. Sehingga dengan sekejap Allah bisa membuat sebuah keberhasilan yang sudah di depan mata itu bisa menjadi sebuah kegagalan gitu. Maka dari situlah seorang mukmin dia harus bertawakal, berserah diri. Nah, kalau tawakal kaitannya dengan takdir tadi. Nah, ya itu tadi takdir itu kan kita melihatnya ada dua takdir kan. Ada takdir yang sifatnya absolut, yang memang itu sudah absolut ditetapkan oleh Allah pada kita, sehingga kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya saya ditakdirkan lahir di tanggal sekian, itu bukan pilihan saya, dan saya lahir sebagai laki-laki juga bukan pilihan saya. Begitu juga organ tubuh saya sekian dalam satu hari ini berapa kali berdenyut jantung, itu sama sekali saya tidak ikut campur. Tapi ada takdir yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan usaha dan perjuangan kita. Nah, tawakal ada di situ. Jadi setelah saya berusaha berjuang mengejar takdir saya yang akan ditetapkan oleh Allah, saya menyerahkan pada Allah menakdirkan apa? Menakdirkan sukses terhadap usaha saya. Kok Allah baru dipentin seberapa gitu. Nah, itu baru saya bertawakal, itu menunggu apa yang Allah akan takdirkan pada saya. Nah, itu jadi tetap memang terkait sekali antara tawakal dan takdir itu dalam itu. Tapi ya itu tadi yang benar, tawakal artinya setelah saya berusaha maksimal. Makanya
Kalau kita lihat dalam bahasa Al-Quran itu, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam, nah ada azam ini ada yang diartikan peringkat niat tertinggi di dalam hati seorang. Ada juga yang mengatakan usaha niat yang sudah disertai dengan usaha, maka bertawakallah kepada Allah gitu. Jadi nggak bisa hanya dengan tanpa usaha, apalagi bahkan usaha pun harus maksimal, baru orang itu bisa bertawakal gitu. Jadi kalau usaha hanya saya ingat gitu. Asal-asalan gitu ya, lalu dia nyerahkanlah, terserah Allah lah. Kalau memang saya ditakdirkan dapat rezeki, insya Allah dapat rezeki hari ini lah, muntahnya mual ya. Jadi artinya kita misalnya ada sesuatu pekerjaan, harus berusaha secara maksimal. Nah, ketika pekerjaan itu sudah selesai, artinya tinggal memetik, memanennya, kita menyerahkannya itu semua kepada Allah. Dan ketika Allah menentukan sesuatu, itulah baru yang disebut takdir. Begitu. Nah, kita ketika takdir itu katakanlah tidak yang Allah tetapkan tidak sejalan dengan keinginan kita, baru masuk tabah itu. Maka kita tabah menghadapi itu gitu. Kita tabah, sabar menghadapi itu. Artinya ya kita menerima inilah keputusan Allah. Dan ketabahan seseorang itu ditentukan oleh keimanan seseorang. Betul, sebab seorang dia akan begini, ketika saya sudah berada di posisi yang benar menurut jalan yang tetap ditetapkan oleh Allah, lalu saya sudah berusaha maksimal untuk mempergunakan semua potensi yang Allah berikan pada saya, maka sebenarnya apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Sehingga sebenarnya bukan hanya tabah, saya harusnya bersyukur. Mungkin Allah bukan di situ mungkin jalan untuk kita gitu. Jadi seperti seorang siswa ini sekarang menghadapi SNBT namanya, apalagi saya lupa ya, ke perguruan tinggi, sudah belajar, sudah segala macam, tidak diterima. Nah, itu mungkin harus menyadarkan ke siswa itu Allah akan menentukan sesuatu yang lain. Kalau dia sudah tadi sudah dia berusaha maksimal dan sebagainya, artinya dia sudah berserah diri pada Allah. Dan tapi belajarnya juga serius, belajarnya pun sudah serius, tahu-tahu dia nggak diterima, ya sudah, yakinilah bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Terbaik gimana? Orang itu memang sekolah terbaik kok, ya terbaik menurut kita. Menurut Allah tidak. Ini banyak orang yang frustrasi, Pak. Kita akan bahas nih, Pak. Hadapi ke orang frustrasi ini, wah gua mau udah usaha maksimal begini, tanya ke semua orang tapi gagal. Tapi saya frustasi. Kita lanjutkan di segmen mudah-mudahan kita juga tidak termasuk frustasi gitu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Mutiara Islam. Ya, jadi kembali Pak, tadi orang tabah. Tadi ada, ini banyak Pak yang kejadian adanya kan, yang seperti yang saya tadi katakan, cerita ada orang yang menjadi bunuh diri, ada orang juga yang menjadi tiba-tiba keimanannya rusak, pindah ke agama yang lain. Saya sudah tahajud, sudah segala macam berusaha, tiba-tiba tidak seperti AF katanya, susah seperti itu, wah jadi jatuh gitu. Ini faktor keimanan kan sebetulnya Pak. Pertama mungkin faktor keimanannya begini kan, bagi kita sebagai seorang mukmin itu sebenarnya kehidupan dunia ini bukan tujuan, sama sekali bukan tujuan. Dia hanya alat untuk mengantarkan kita mencapai tujuan. Dan hidup di dunia ini sebenarnya lahan untuk kita berjuang. Jadi setiap hari kita berjuang, dan tergantung soal ujiannya itu apa yang Allah mau berikan pada saya. Kadang-kadang Allah memberikan ujian pada seorang, soalnya itu adalah diberi kekayaan. Karena mungkin menurut Allah memang dia kalau dikasih ujian dengan kemiskinan nggak akan tahan dia. Ada yang mungkin dikasih oleh Allah ujian itu dengan kemiskinan, karena kalau dengan kekayaan, dia malah semakin nggak mungkin lulus itu. Maka kita yakin betul dari mulai soalnya saja Allah itu sudah maha bijak gitu, maha bijaksana. Masing-masing orang itu akan diberi soal yang berbeda gitu, berbeda sesuai dengan kemampuan dia. Kalaupun ada yang di luar kemampuan, ya sudah, kata Allah, nggak usah dipikirkan. Asal kamu sudah menempuhnya dengan maksimal, maka sudah selesai tugas kamu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Nah, jadi memang masing-masing itu seperti itu. Dan kita tinggal hadapi saja
semua soal ujian ini gitu yang kita hadapi. Dan soal mungkin saya juga mungkin tidak dikasih benghar ku Allah, mungkin ada tujuannya mungkin ya bisa jadi seperti itu. Atau kayak kamu misalnya Allah sayang mungkin ke kita. Misalnya kami sampai sekarang nggak jadi menteri, bisa ya, itu. belum jadi menteri, jadi wali kota ya, gitu. Jadi wali kota ya mungkin karena pertama tuh nyalonkan karena kita nyalonkan itu. Nah kita harus berpikirnya seperti itu mungkin. Ya harusnya berpikirnya yang orang yang tawakal tuh ketika menerima sesudah usaha, ya mungkin Allah ya ini jalan yang terbaik yang ini ya artinya kejelas saya tempuh. Sekarang saya sudah dikasih soal oleh Allah, lalu saya jalani gitu, saya tempuh ujian itu gitu kan. Lalu yang terjadi adalah seperti itu hasilnya gitu kan. Nah saya harus yakin juga bahwa Allah itu maha bijak gitu, maha adil. Nggak mungkin kalau saya sudah menjalani ujian dengan benar dan sudah saya tempuh di jalan yang benar, lalu Allah kemudian nyiksa saya, nggak mungkin. Nah, orang yang frustasi tadi Pak karena tidak tawakal, tadi kan sebabnya keimanan. Nah, sebab keimanannya ini apakah karena pendidikan orang tua atau namanya seperti apa mungkin Pak? Sehingga mungkin menjadi referensi buat pemirsa, harus seperti apa sih mendidik anak ini supaya tetap tawakal segala cobaan. Makanya saya kalau kita lihat dari bagaimana Rasulullah dibimbing Allah membentuk pribadi-pribadi muslim yang tangguh, yang luar biasa, yang kita lihat dari kisah para sahabat di zaman Rasul gitu ya. Memang keberhasilan beliau itu karena fondasinya itu memang kuat, dan itu yang beliau perjuangkan utama, itu akidah keimanan itu. Di situ mereka dibentuk oleh Rasul selama 13 tahun itu. Dengan mudah sekali setelah 13 tahun beliau menanamkan akar akidah gitu. Maka dengan mudah sekali mereka kemudian diarahkan mau kemana gitu, harus kemana, itu mudah. Karena keimanan sudah ini. Jadi ibaratnya kalau pohon itu akarnya sudah kokoh Pak. Sehingga ada angin ribut bagaimanapun dia pohon itu akan tetap. Tapi kebanyakan kita nggak begitu Pak. Ada akidah ditanamkan, cuman lemah sekali gitu. Sehingga ketika dia sudah terjun di masyarakat, nggak siap menghadapi ujian hidup itu. Baru dengan angin kecil saja sudah tumbang. Baru dengan angin kecil saja frustasi. Lalu dengan angin kecil saja dia kemudian bunuh diri dan lain sebagainya. Artinya karena fondasinya memang tidak kuat gitu. Fondasi itu dalam Islam adalah akidah keimanan itu. Untuk menanamkan akidah ini, ya memang harus dari sejak kecil seorang tua itu menanamkan gitu kan, bahwa dia harus dilatih. Salah satu dengan contoh bahwa Allah itu adalah pemilik segala sifat maha, bahwa kita itu harus bergantung kepada Allah. Dan sebenarnya dengan surat Al-Fatihah itu harusnya kita tanamkan keyakinan pada anak kita, memahami bagaimana kita manusia ini makhluk yang lemah, lalu karena lemahnya kita harus mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, Iyyaka na'budu. Nah, kalau kita sudah mendekatkan diri pada Allah, baru kita punya hak untuk Iyyaka nasta'in gitu, mendapatkan pertolongan Allah gitu. Nah, itu sudah harus mulai ditanamkan oleh si orang tua kepada anak gitu kan. Jadi dasar-dasar prinsip-prinsip keimanan bahwa dia sebagai manusia itu harus berjuang keras, bahwa apapun perjuangan. Nah, terus contoh-contoh kehidupan para nabi. Lah kenapa para nabi itu bisa selamat gitu kan? Karena ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika akan dimasukkan ke dalam api, ya kalimatnya sama itu. Tinggal bertawakal saja kepada Allah gitu kan. Yang menciptakan api itu Allah gitu kan. Yang menentukan api itu panas dan membakar juga Allah. Nah, kalau Allah menghendaki api ini tidak membakar saya, ya apa susahnya sih bagi Allah gitu. Dan memang akhirnya Allah dengan hanya menyatakan yanar kuni bardan wasalaman, selamatlah Nabi Ibrahim itu. Nah, kalau itu terjadi pada diri Nabi Ibrahim, bisa terjadi pada siapapun juga gitu kan. Sehingga kita tetap saja optimis gitu. Maka pantaslah kalau Allah menyatakan orang yang putus asa itu sudah kehilangan iman gitu. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin, Yusuf 87. Maka identik keputusasaan itu dengan kekafiran. Maka orang yang bunuh diri itu sudah jatuh kafir. Jatuh kafir. Jatuh kafir. Nah, tadi tawakal erat kaitannya dengan ya kita harus menerima takdir juga gitu. Nah, lalu kaitannya dengan ikhlas gitu, Pak. Kalau ikhlas dia bentuk ketika kita melakukan, artinya kita melakukan sesuatu itu harus betul-betul karena Allah gitu. Karena Allah.
Jadi saya melakukan itu ya karena Allah. Saya lakukan itu juga karena Allah. Itu sangat luar biasa sebenarnya untuk menentukan ketawakalan kita. Kenapa? Loh, saya kan melakukannya karena Allah gitu. Lalu kalau kemudian saya nggak dapatkan apa-apa di dunia, saya pasti dapat pahala dari Allah di akhirat gitu. Nah, ini seringkali menjadi bercampur aduk ketika misalnya ada anak, ya, anak itu memilih sekolah jurusan misalnya jurusan psikologi gitu kan, disuruh orang tuanya, dia menjalankan, tetapi sebenarnya anaknya nggak ke sana, yang menjalankan lulus gitu kan, itu termasuk ikhlas tidak? Tapi anak itu juga tetap pastinya termasuk ketawakal nggak ya, jalaninlah udah ikutin demi orang tua gitu. Tapi niatnya bukan karena lillahi ta'ala untuk menginginkan ilmu, ya karena disuruh orang tua, kok saya harus masuk ke kedokteran misalnya gitu. Ya, kalau ikhlas itu wabang umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kalau bahasa ikhlas yang kita maksud tentu adalah ketika sesuatu itu harus diniatkan semuanya lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau niatnya lillahi ta'ala berarti niat itu harus dari dalam diri dia, bukan harus dari orang lain. Kalau orang lain yang meniatkan itu saya menjalankan, enggak ada keikhlasan di situ, Pak. Enggak ada keikhlasan. Loh, saya yang menjalankannya betul saya, tapi saya enggak berniat. Maka enggak ada nilainya di sisi Allah. Makanya Allah menyatakan innamal amalu binniyat. Sebenarnya amal perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya. Dia melakukan perbuatan itu dengan niat apa gitu. Nah, kalau dia niatnya memang untuk aku, itu saya terima itu sebagai ibadah. Saya berani ngasih uang, ikhlas itu pada duit. Ya itu. Yeah. Jadi kalau memang dia niatnya untuk aku, maka kata Allah saya terima itu sebagai ibadah. Tapi kalau dia melakukan sesuatu bukan untukku, ya bagaimana mungkin saya bisa menerima dia sebagai ibadah gitu kan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia menjalani kehidupan bukan niat dia, ya nggak mungkin dia ikhlas. Baik. Kita lanjutkan lagi, Pak. Tehnya masih banyak. Dan jadi bisa kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang tawakal ini pada segmen berikutnya. Tetaplah di Mutiara Islam. Ya, Pak Atian, kita tadi tawakal artinya orang itu berusaha dan ketika hasilnya seperti apa juga itu yang harus diterima gitu. Iya. Tapi kalau ada sekarang usahanya itu usaha gitu kan, wah saya cari rezeki, ya, menurut cari rezekinya tidak bekerja gitu kan. Nah sekarang kan seperti ini banyak sekali nih kasus korupsi gitu kan. Itu kan usaha gitu juga kan. Tawakalnya itu kepada iblis. Tawakal ke iblis. Kepada iblis. Kepada iblis, kepada setan itu. Ada usahanya kan, Pak. Ya. Tetapi itu ya, dikatakan tidak istiqomah mungkin ya, Pak. Tidak di jalan Allah usaha. Ya, walaupun usaha, dia muslim. Ya. Ya itu udah jelas dari segala sisi dia sudah salah. Sisi yang kesalahan pertama dia sudah menjalani ujian itu dengan gak benar. Ujian hidup dia tempuh dengan gak benar itu. Ya. Harusnya dia tidak menempuh. Nah, itu jelas-jelas dia sudah gak lulus lah menghadapi ujian itu. Nah, kalau kemudian dia mau bertawakal pada siapa? Karena Allah sudah nggak menilai lagi dia udah nggak lulus, Pak. Nah, pada orang seperti koruptor ini, mohon maaf ini, saya bukan menjudge ini karena banyak juga Muslim kan, Pak ya. Muslim beragama Islam, artinya kan sebetulnya kadar keimanannya sudah harus dipertanyakan juga kalau dia korupsi gitu. Tetapi dengan mudah gitu kan dia berusaha, apakah itu juga ujian dari Allah? Atau memang kalau ujian jelas bukan ujian lagi ketika dia korupsi itu, dia sudah gak lulus, Pak. Dia sudah gak lulus menghadapi ujian. Jadi dia diuji kan manusia itu, apakah tadinya diuji dengan kemiskinan, diperlihatkan kemudahan atau duit gampang dicokot gitu, diuji dengan jabatan, bahwa dia tuh punya peluang dengan jabatan itu, dia punya peluang untuk bisa korupsi dan sebagainya. Ternyata gak lulus ya dengan ujian itu. Kayaknya dia memanfaatkan jabatan itu untuk memperkaya diri, korupsi dan sebagainya. Berarti dengan ujian jabatan itu dia tidak lulus, Pak. Tidak lulus menghadapi ujian Allah itu. Nah, itu balik lagi faktor keimanan, pendidikan di dasarnya mungkin ya. Ya, kalau seorang yang benar-benar mukmin nggak mungkin mesti dia lulus, Pak. Karena bagaimanapun kuatnya tujuan cinta dia kepada dunia untuk bisa memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, tetap saja cinta dia kepada Allah di atas segala-galanya, Pak. Sehingga
dia tetap tidak akan pernah mau menikmati kekayaan sebanyak apapun kalau itu tidak diridhai oleh Allah gitu. Sehingga banyak orang mengatakan, aduh ya itu kan rajin sholatnya, satu percaya, kalau korupsi gitu. Ya, rajin sholat nawai masih korupsi, kamu dalam rajin sholat gitu. Karena korupsi lebih lompat. Semua meja-mejana dianggut ya. Iya, meja-mejana. Menunjuk sepatu-sepatu segala gitu. Jadi ya memang bukan sebuah satu jaminan orang berilmu itu lalu kemudian memiliki kepribadian sesuai dengan ilmunya gitu. Jadi ini yang harusnya menjadi perhatian kita gitu ya. Baik para dai, para ulama yang memang punya tugas dakwah gitu, untuk mengoreksi kembali apa yang salah dalam dakwah kita, maupun di dalam dunia pendidikan. Apa yang salah juga dalam dunia pendidikan kita gitu. Karena ilmu itu sudah dimiliki, dakwah sudah memberikan arahan pengetahuan pada orang untuk memahami dan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana ini. Artinya kalau para koruptor itu kemudian ditanya, Anda sadar nggak kalau korupsi itu sesuatu yang salah? pasti dia tahu karena umumnya lulus SD lah minimal itu ya. mesti dia ngerti bahwa mesti dia tahu bahwa korupsi itu adalah perbuatan bukan hanya saja salah, itu bisa sangat luar biasa salah itu. Tapi kenapa dia lakukan? Nah, itu persoalannya. Berarti tidak semua orang yang berilmu itu lalu hidupnya akan sejalan dengan ilmu dia. Nah, jadi tidak semua orang yang tahu agama lalu dia hidupnya sesuai dengan. Ini kan kadang-kadang orang melihatnya begini, satu hal yang ironis juga ketika kalau kita lihat jumlah korupsi sebelum reformasi dan setelah reformasi ternyata lebih besar pada saat reformasi ini gitu kan. Nah, orang mempertanyakan itu kan ya kembali gitu seperti menyudutkan Islam karena mayoritas adalah kalau para koruptor itu terbajak masih orang Islam karena di negeri ini mayoritas penduduknya Muslim, mayoritas pejabat yang dan Muslim. Ada departemen yang ada departemen mayoritas Muslim itu, yang di legislatif ya mayoritas Muslim, hanya karena memang mayoritasnya itu memang mayoritasnya Islam. Jadi tapi hanya masalahnya bukan kita ingin ini kan kalau saya ambil contoh gini Kang Ilmi, kurang apa sih imannya Adam dan Hawa itu? Makhluk yang langsung diciptakan oleh Allah gitu, Adam itu dengan lalu mendapat aturan dan hukum langsung dari Allah itu. Artinya Allah yang langsung berdialog dengan Adam dan sebagainya. Lalu dia sendiri juga, Adam itu apal betul bahwa si jin ifrit itu sudah dilaknat oleh Allah gara-gara ingkar pada Allah, sudah dilaknat. Artinya karena dia dilaknat, terus si iblis ini menyatakan pada Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Tahu iblis itu, tahu Adam itu bahwa si iblis ini sudah bertekad untuk menyesatkan semua manusia. Diawali dengan menyesatkan dia tentunya gitu. Masih tertipu kan? Masih tertipu, masih juga tergelincir. Adam dan Hawa itu melanggar aturan Allah. Artinya begitu kuatnya ujian dan cobaan itu, atau begitu lemahnya iman gitu ya. Artinya keimanan Adam yang seperti itu pun akhirnya tergelincir juga gitu oleh godaan iblis dan hawa nafsunya untuk mengambil kekuasaan, harta yang berlimpah ruah, karena itu yang dibisikkan iblis itu. Hal aduluka ala sajartil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kau saya tunjukkan sebuah pohon yang kalau kamu makan buah pohon itu kamu akan kekal dalam jabatan, kekal dalam kekuasaan, kekal dalam, dan kamu akan mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Mantap. Itu jadi sudah sama harta sama kekuasaan akan menjadi tergoda, iman menjadi runtuh. Baik Pak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan tentang tawakal ini pada segmen berikutnya ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Mutiara Islam. Ya pemirsa, terima kasih masih di Mutiara Islam, dan mohon maaf sekali lagi Anda tidak bisa bergabung dalam acara ini karena telepon masih sakit belum sembuh. Dan kita lanjutkan lagi membahas tadi tawakal apa kembali. Jadi jelas orang yang korupsi itu adalah orang yang tidak bertawakal Pak ya. Tapi apakah orang yang tawakal ini adalah orang yang betul jalalu, adalah orang yang istiqomah Pak disebutnya? Orang yang tawakal itu? Ya. Termasuk jenis orang yang istiqomah bukan? Ya pasti Pak. Pasti. Artinya orang yang bertawakal itu artinya orang yang dia istiqomah di
di jalan yang memang benar menurut Allah gitu kan. Artinya dia sudah menjalani tadi kan, dari awalnya dia sudah menjalani, merasa yakin dia sudah menjalani apa yang harus dia lakukan. Optimal dia lakukan apa yang harus dia kerjakan. Lalu kemudian dia sudah menyerahkan diri, bertawakal pada Allah. Nah itu udah pasti dia tetap di relnya. Di relnya gitu. Kalau sudah di relnya seperti itu sudah aman, Pak. Sudah aman. Mestinya setiap orang kalau dia berada di rel yang benar, itu apapun yang hasil dari ujian yang dia tempuh itu pasti yang terbaik, Pak. Ya. Pasti yang terbaik. Walaupun sejuta orang mengatakan tidak baik, termasuk hawa nafsu dia mengatakan itu tidak baik, keimanan dia akan mengatakan ini pilihan Allah yang terbaik. Sebab itu tadi prinsipnya, Allah itu tidak mungkin akan menyiksa orang yang sudah berada di rel yang benar gitu kan. Tapi kalau menguji mah bisa kan? Menguji bisa aja, ya. Kalau menguji bisa, kalau menguji kan bagus lagi kan itu. Digoda lagi jalan tetap punya jabatan sudah di rel, ya. Digoda aku istri gitu. Ya gitu. Mungkin itu. Iya. Futsun gitu kan. Ya itu sangat mungkin kalau ujian memang kalau ujian, Pak, sebenarnya hidup ini kan ujian, Pak. Kalau bagi kita sebagai seorang mukmin, kita sekian puluh tahun diberi jatah hidup, mulai dari usia akhir balik 15 tahun atau 14 tahun sampai dengan masa saat sakratul maut, misalnya 70 tahun, maka 55 tahun itu kita menghadapi ujian per detik, Pak. Ya. Jadi dikasih hari ini saya dikasih sehat, berarti ujian saya ujian orang sehat gitu kan. Besok saya dikasih sakit, saya diuji dengan sakit. Besok saya dikasih uang berlimpah, saya diuji dengan kekayaan. Tahu-tahu uang habis, saya diuji dengan kemiskinan. Terus saja kita menghadapi ujian setiap detik gitu. Hanya seringkali orang salah mengira gitu dan menganggap ujian itu yang identik. Ada di Telako KPK mah bukan ujian mungkin, Pak. Itu mah bukan ujian, itu mah resiko dari lulus dalam ujian itu mah. Resiko dari lulus dalam ujian, sehingga abdi mah tawakal ya cenah lamun geus ditawake ku warga gitu. Ya, atau kemudian dia mengatakan tos takdir abdi lagi gitu. Ya memang betul itu takdir dia. Kalau karena menempuh jalan yang salah. Kan sebenarnya udah bisa diprediksi oleh koruptor itu kan? Iya, bahwa Allah itu akan menakdirkan seseorang itu sesuai dengan usahanya kan itu. Jadi ditakdirkan. Walaupun saya pernah ketemu ini, Pak. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada pernyataan begini. Innallaha tawwabur rahim. Tawwab itu dari kata tawwab itu dari taubat, Pak. Jadi Allah taib. Tapi kalau taib itu hanya dari satu sisi, Pak, Maha Pengampun. Tapi kalau tawab itu sifatnya plural, Pak, ya jamak. Ya. Jamak ya. Jadi banyak. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Nah, jadi gitu. Lah kenapa mau pergunakan kata Maha Pengampun seperti itu? Karena kesalahan manusia itu mesti bukan hanya satu, Pak. Banyak gitu. Dan biasanya makanya ketika Allah tuh kadang-kadang dengan kesalahan manusia dibiarkan dulu, Pak. Siapa tahu dia mau tobat gitu. Itu biasanya kenanya tuh setelah berulang-ulang dilakukan. Ya, okay. Jadi maka ada pernah seorang wanita menangis di depan Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah. Ketika dia minta kepada khalifah, tolong anak saya itu jangan dipotong tangannya karena dia mencuri. Karena itu baru satu kali mencurinya itu khalifah. Kata Umar bin Khattab, bersyukurlah kamu kepada Allah, karena biasanya Allah itu baru akan memberi jalan, menakdirkan orang itu tertangkap setelah dia mengulang berkali-kali. Berkali-kali baru cukup sekali kapok gitu. Namun sekali mesti diantukkan ke bawah dengan itu. Jadi kalau sudah berulang berkali-kali, itu Allah akan memberi jalan bagi dia untuk menakdirkan dia untuk tertangkap. Jadi sangat besar kemungkinan para koruptor yang sekarang tertangkap itu ini sudah sekian kali korupsi, Pak. Iya. Lain karek nyoba-nyoba. Dan memang seperti ditutupkan gitu kan, udah banyak kejadian yang tertangkap tangan segala macam gitu kan. Iya gitu. Jadi kemungkinan besarnya dia sudah berkali-kali melakukan itu gitu kan, dan karenanya ya memang nggak ada jalan lain untuk menyadarkan dia oleh Allah kecuali dibuka oleh Allah gitu kan. Nah itu mungkin bentuk kasih sayang Allah supaya dia segera bertobat, Pak. Ya anggaplah itu kasih sayang saja, Pak. Allah kasih sayang, Pak. Intinya Allah tuh sangat sayang.
kepada siapapun, kepada orang soleh Allah tentu sayang, kepada orang yang tidak soleh pun Allah sayang. Nah, dengan jalan apa? Tentu disindrek, Pak, sindrek gitu, suka tobat gitu kan. Nah, tadi Pak, artinya balik lagi ke tawakal tadi, bahwa tawakal ada di jalan Allah, usahanya istiqomah, nanti kan. Nah, tapi ketika istiqomah dan dari jalan Allah ini, kalau sudah sesuatunya tidak didapatkan juga harus menerima takdir, ya, menerima kenyataan. Uang sudah di depan mata, sudah diinikan, tiba-tiba menjadi hilang, gitu kan. Kadang-kadang orang tadi yang balik lagi ke masalah frustrasi tadi, orang tidak bisa menerima itu kan. Kadang-kadang ya ada orang yang akidahnya akhirnya berbalik, gitu, menganggap Allah itu tidak adil. Di mana sebetulnya keadilan buat saya, gitu kan. Kadang-kadang kan sekali, dua kali, gitu kan, sampai menjadi frustasi, gitu Pak. Nah, apa sebetulnya tugas kita sebagai ustadz untuk tetap ya Pak, ustadz dalam dakwahnya itu orang supaya tetap, gitu Pak, supaya meyakini bahwa itu adalah tetap, memang kuncinya itu, kunci utamanya adalah akidah tadi, Pak. Jadi makanya saya sering, ya kalau boleh dikatakan mengkritik, walaupun saya juga bukan orang yang ya saya yakin baik gitu, saya juga banyak kelemahan. Cuman saya sering mengkritik bahwa dakwah kita ini memang ya banyak salahnya gitu. Banyak salahnya, maksud saya salah itu dari sisi kita metode dan mengambil bentuk dakwah itu apa yang harus kita dahulukan itu. Kalau saya tetap pada keyakinan saya bahwa permasalahan yang kita hadapi sekarang dengan kondisi umat Islam yang seperti ini karena salah dari fondasinya, Pak. Dari fondasinya itu nggak kuat, sehingga ya wajarlah kalau kita bisa terombang-ambing seperti ini. Kalau kita lihat umat Islam itu kan terombang-ambing itu juga. Kenapa nggak memiliki fondasi yang kuat gitu kan? Jadi ketika dia kemudian berada di satu kondisi, nggak tahan dia dengan kondisi itu. Jangan-jangan mereka yang koruptor itu ya, yang tadi dicontohkan, mereka mengenal Islam, bahkan juga konon juga adalah orang yang sangat memahami ajaran Islam. Itu dia tidak tahan ketika sudah berada dalam lingkungan di mana ternyata begitu mudah dia untuk kaya, gitu. Begitu mudah dia untuk bisa memperoleh apa yang dia diperlihatkan oleh Allah kemudahannya. Nah, dia nggak tahan dia menghadapi ujian itu. Jadi ternyata memang masih lemah. Yang saya ibaratkan tadi, kalau akar pohon itu terlalu lemah sehingga baru ku angin sakit itu guys goyang gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Kita masih ada satu segmen terakhir lagi, banget. Dan Teh Pak Atian juga masih ada. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Mutiara Islam. Ya pemirsa, tanpa terasa kita sudah masuk di segmen terakhir, dan masuk segmen terakhir ini juga masih belum bisa telepon, belum sembuh. Ya, jadi mohon maaf pemirsa, pada hari ini kita tidak bisa menerima telepon dari Anda. Ya Pak Atian, kembali lagi ke masalah tawakal, lalu juga takdir tadi kita sudah bahas, istiqomah juga kita sudah bahas. Nah, kita ingin lihatlah Pak, mentalitas yang saat ini ada, tampaknya orang sudah tidak istiqomah lagi dan sudah tampaknya tidak tawakal lagi nih. Kalau kita melihat sekeliling kita, dan tadi Pak Atian sudah mengulas juga ada yang salah di dakwah kita gitu Pak. Nah, ini mungkin ada di segmen terakhir ini, apa sih supaya kita tetap selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah? Ya itu yang paling utama, mungkin harus kita pisahkan antara antara memberi pengetahuan dan pendidikan, Pak. Jadi kita merasa mendidiknya yang hilang ya Pak. Kita sering, orang tua itu sudah merasa bersyukur ketika anaknya sudah hafiz Al-Quran, sudah 2 juz anak saya. Nah, ya, emang patut disyukuri, kenapa tidak gitu. Tapi masalahnya, sudahkah Anda mendidik dia untuk memahami Al-Quran itu? Sudahkah Anda memberi keyakinan pada dia bahwa dia tuh punya kewajiban untuk melaksanakan Al-Quran itu, bukan untuk sekedar menghafalnya gitu. Nah, sudah seberapa jauh kita itu. Nah, untuk masalah mendidik ini, kita nggak bisa menyerahkan ini kepada guru. Lah, guru bagaimana sih bisa mendidik 40 murid? Guru itu sendiri repot untuk mendidik anaknya yang 2 orang itu di rumah gitu.
soal mendidik dan mengajar ini sangat berbeda. Seorang guru dia sangat mungkin dia bisa mengajar 100 orang sekalipun sekaligus gitu. Dari tidak mengetahui menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tapi kalau soal mendidik itu lain. Nah, kita punya anak katakanlah cuma 2, 3 atau 4 saja, setengah mati itu berjuang untuk mendidik itu. Nah makanya orang tua jangan pernah melepas soal tanggung jawab pendidik itu pada orang lain. Kalau kita minta pada orang lain untuk mengajar, oke lah. Tapi kalau untuk mendidik, kitalah sebagai orang tua. Nah, dalam hal mendidik itu terutama sekali tadi prinsip-prinsip akidah. Bagaimana kita bisa mengajarkan sampai membentuk pada pribadi si anak itu bahwa dia punya Allah gitu. Ya. Bahwa Allah itu memang zat yang pemilik segala sifat maha, dan dia adalah ini, dan dia tempat bergantung ke sana. Kalau dia mau selamat, dia harus dicintai oleh Allah. Kalau dia tidak dicintai oleh Allah, ya jangan harap dia selamat dan sukses dan sebagainya gitu. Maka tidak ada pilihan, dia harus siap menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Ini di zaman yang sekarang ini tampaknya berat juga orang tua nih Pak. Di zaman yang serba instan dan segala macamnya seperti ini. Ya, apalagi dengan ujian yang semakin berat, ya artinya tadi peluang itu semakin banyak. Jadi karena itu saya melihat ya orang menjadi aneh gitu. Loh, orang itu kan bukan orang nggak ngerti agama, dia ngerti agama, bahkan lulusan dari katakanlah dari lulusan dari pendidikan khusus agama. Ya. Nah, kenapa kok dia juga ikut terseret bersama yang lain juga dalam korupsi dan lain sebagainya? Nah, siapa yang menjamin bahwa orang yang mengerti agama itu tidak akan terseret korupsi, untuk melakukan perbuatan yang korupsi dan misalnya korupsi itu? Yang dijamin tidak akan korupsi itu orang yang beriman, yang punya ilmu agama itu belum tentu dia itu beriman gitu kan. Kadang-kadang ada orang mungkin dengan sederhana pengetahuan tentang Islamnya, tapi membentuk dalam diri dia sehingga soleh gitu kan. Nah, itu padahal kalau ditanya hadisnya itu apa, saya mah hadis, tapi saya yakin prinsip hidup saya itu sebagai seorang muslim harus begini. Nah, itu sudah yang sudah terdidik Pak. Itu orang yang sudah terdidik gitu kan, dibanding orang-orang yang apal segala dalilnya apal Pak. Malah dalil ke korupsi lagi apal. Untuk pembenarannya gitu Pak. Untuk pembenarannya itu. Ya. Nah, jadi ya mungkin kita orang tua harus kerja keras lah gitu. Dan kepada para dai ya mungkin juga pada masyarakat yang biasa mengundang para dai gitu kan, sebaiknya juga ada kerjasama, ada arahan agar dakwah itu diarahkan tidak lagi hanya sekedar asal ketawa hareureuy tanpa materi yang jelas membentuk pada mendidik pada masyarakat itu. Walaupun mau ketawa silahkan, hareureuy silahkan, tapi harus ada sesuatu yang tersampaikan gitu ya. Itu bisa membentuk ke dalam diri tersampaikan dan bisa menjadi referensi hidup. Ya, Batian hatur nuhun. Mudah-mudahan dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Atian dalam Mutiara Islam ini bisa menjadi referensi. Disampaikan oleh saya dan Kang Hilmi. Ya. Bisa kita tetap selalu bertawakal kepada Allah, selalu istiqomah, dan tentu saja semuanya ini akan menjadi referensi Anda untuk mengarungi hidup ini ya Pak ya, di sisa umur kita ini. Demikian tadi Mutiara Islam. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada Rabu mendatang. Saya Ilmi Hatang atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.